Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast. Siang ini kami berkecimpung ke dunia pendidikan. Kita menghadirkan Bapak Rektor UT Universitas Terbuka yang kebetulan baru saja dilantik bulan Mei kemarin. Beliau adalah Bapak Dr. Mukhlis Hafel MSI. Banyak hal yang bisa kita tanyakan tentang bagaimana perkembangan Universitas Terbuka Sorong saat ini dan apa saja mungkin ada kebijakan-kebijakan baru yang akan ditelurkan di masa kepemimpinan beliau. Kita simak yuk perbincangan Radar Sorong Podcast bersama Bapak Mukhlis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat walafiat ya Pak ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak, sebelumnya kami ucapkan selamat atas pelantikan Bapak selaku Direktur Universitas Terbuka Sorong. Sebenarnya beliau ini bukan orang baru karena kami mengenal pada saat kemarin ada kegiatan kerjasama dengan Radar Sorong ya Pak ya, Pak Mukhlis ya. Alhamdulillah beliau dipromosikan sebagai Direktur. Nah Pak, ini di kepemimpinan Bapak nih, sebelumnya saya ingin tanyakan perasaan seperti apa nih Pak sebagai direktur sekarang orang pertama di UT Sorong. Ya sebenarnya kalau kita berpikir memang saya tidak pernah membayangkan bahwa akan dilantik menjadi direktur. Iya. Cuman mungkin karena ada penilaian dari atasan ataupun apa sehingga saya dilantik dan perasaan saya itu pada intinya ya, seperti biasa-biasa saja. Cuman setelah dipindahkan untuk menduduki tempat direktur itulah baru saya memang ternyata ini saya sudah direktur ya. Orang pertama nih Pak ya. Jadi sebenarnya biasa-biasa saja. Biasa saja. Ya. Sebelum ini sudah berapa lama Bapak memang di UT ya? Saya kalau di UT itu di UT Sorong itu baru 1 tahun lebih. 1 tahun ya. Jadi tahun 2022 itu dipindahkan dari Ternate pindah ke Sorong. Iya. Ya dengan menempati jabatan sebagai manajer. Dan setelah itu tanggal 28 kemarin. Iya. Tanggal 19 Mei kemarin itu secara tiba-tiba dilantik karena memang ada perombakan struktur di UT seluruh Indonesia dilantik. Saya dilantik untuk menggantikan direktur sebelumnya Pak Safri yang dipindahkan menjadi direktur di Gorontalo. Dan secara tiba-tiba ya, jadi saya juga tidak pernah mengetahui bahwa saya akan dilantik. Ya ketahuan itu cuma begitu malam diberikan undangan, saya juga tidak tahu, ditelepon Pak Safri, langsung beliau ucapkan selamat Direktur Sorong. Saya kaget. Oh iya ya? Kok saya direktur? Bapak di mana? Saya tidak tahu saya di mana itu. Jadi itu seperti itu. Itu anugerah berarti Pak ya? Ya luar biasa. Amanah menurut saya. Amanah ya? Amanah dan tantangan. Tantangan iya. Ya penting selama ini Bapak bekerja ngalir apa adanya, tidak pernah pokoknya ingin obsesi menjadi direktur gitu ya. Tapi ternyata Allah memberikan yang mana. Itu luar biasa. Buat saya itu jabatan itu adalah amanah dan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Jadi saya itu tidak menganggap itu sebagai anugerah tapi amanah. Tantangan yang memang harus saya jalani. Dan saya akan menggunakan sejauh kemampuan saya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Selama ini Pak Mukhlis melihat perkembangan UT Sorong sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya kalau saya ya, karena kemarin saya datang itu mahasiswanya masih 1000-an. Iya. Tapi sekarang sudah naik, sudah lebih dari 2000 ya. Jadi saya menganggap ada perkembangan luar biasa. Iya. Dan kita berharap ke depan nanti dengan adanya kepemimpinan kami, karena saya membangun kepemimpinan kolektif, ada 3 jabatan di sana yang selalu keputusan saya ambil itu saya libatkan mereka, saya tidak mau sendiri. Jadi ada apa-apa harus kita berkomunikasi dan berkonsolidasi untuk menentukan kebijakan ke depan sesuai visi dan misi UT. Kalau sekarang di UT ada fakultas apa aja Pak?
Di sana itu ada fakultas FISIP, jadi ada fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, ini sebut FISIP. Kalau di tempat lain kan cuma FISIP. Tapi ini ada hukumnya karena ada titipan dulu prodi hukum di dalam. Kemudian ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Kemudian ada fakultas sains dan teknologi, ada fakultas ekonomi. 4 fakultas ya. Dan bisnis, ekonomi dan bisnis. Oh, yang dicampur ekonomi dan bisnis. Yang selama ini peminatnya banyak apa Pak dari fakultas itu untuk di Sorong? Kalau di Sorong itu pertama saya lihat itu peminatnya karena banyak guru-guru dan ini ya, jadi FKIP itu lebih banyak peminatnya. Kemudian ada polisi yang sebenarnya sesuai dengan apa ya, kalau tugas polisi itu kan pada prinsipnya sama dengan UT, harus kuliah di UT ya, karena dia online, jadi dia tidak, jadi dia di FISIP itu, FISIP juga banyak ya. Ilmu sosial ilmu politik. FKIP dan FISIP ya yang banyak ya. Kemudian yang ketiga itu ekonomi. Oh, ekonomi juga banyak. Pak, ini kan UT itu universitas negeri ya? Ya, jadi selama ini kan orang pada prinsipnya memahami bahwa UT itu swasta, bukan, dia itu perguruan tinggi ke-45 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto di Istana Negara itu. Jadi dia itu perguruan tinggi negeri yang 45 yang dari tahun 84 itu sudah beroperasi. Nah, cuma dia itu memiliki kekhususan untuk mengelola kelas terbuka dan jarak jauh itu. Jadi memang itu negeri dan sekarang sudah naik status terakhir. Jadi kalau status perguruan tinggi itu kan ada Satker, kemudian ada BLU, dan terakhir itu BH, Badan Hukum. Jadi BLU Satker itu ya kalau di sini mungkin Satker itu masih ujian itu masih hadir kamu. Saya kalau di timur ya, kalau Ternate itu Unhair itu masih Satker, sudah menuju ke BLU dia sekarang. Kalau di Unpati juga masih BLU mungkin ya. Tapi kalau Badan Hukum itu terakhir ke timur itu hanya Unhas. Oh gitu. Nah, Unhas yang paling terakhir. Iya. Pak, apa sih kelebihan dari universitas terbuka dibanding universitas yang lain gitu kan? Selain yang jarak jauh itu ya? Iya. Jadi ini kalau cerita kelebihannya itu memang dia khusus untuk mengelola keterbukaan dan jarak jauh itu. Prinsipnya dia itu tidak sama dengan yang konvensional. Konvensional itu kan tatap muka. Tapi dia ini kan online, jadi UT itu online. Kemudian kelebihannya itu mungkin berkaitan dengan pendaftaran, uang pendaftaran dan uang kuliah itu. Kalau kita bilang mahal ya pendaftaran cuma 100.000. Jadi mendaftar tidak pakai uang bangunan ini bangunan. Itu 100.000 sudah selesai itu. 100.000 sudah oke. Oke, itu sudah ya. Ada namanya RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran masa lampau. Itu mereka itu misalnya polisi. Polisi itu kalau dia selesai dan dia masuk ke UT itu ada RPL itu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kita hilangkan dari itu. Mereka tidak diwajibkan itu. Tidak diwajibkan untuk fakultas hukum ya. Atau karena ada karena itu sudah dianggap ada pembelajaran masa lampau ya, rekognisinya itu. Jadi ada berapa, mungkin langsung ke semester 3. Karena mereka sudah menjalani. Iya, sudah menjalani di ini masa pendidikannya. Iya. Jadi ada kelebihannya itu. Oh iya. Kalau untuk pendaftarannya itu lewat mana Pak UT itu? Cara jadi ada linknya, ya. Ada ut.id ut.ac.id itu sudah linknya. Tapi kalau memang mau langsung ke kantornya aja. Iya, kantornya memang dekat ya, bisa tanya-tanya lebih jelas ke sana Pak ya. Pas selama ini UT itu diidentikan itu kampusnya orang-orang tua gitu yang kerja, yang sudah ini lanjutan gitu sih. Seperti apa sekarang di UT Pak? Memang saya lihat hal seperti itu yang sekarang sudah milenial ya. Bukan lagi kolonial.
Sudah beralih ke milenial, anak-anak Jadi muda. kalau di Jakarta itu saya lihat justru mahasiswa yang paling banyak itu mahasiswa Oh, yang mahasiswa SMA, setelah SMA itu. Jadi sudah tidak lagi menganggap bahwa orang-orang tua. tua ya, karena saya pernah saksikan, tapi itu beberapa tahun lalu ya, tahun 2019 itu saya saya ke Pondok Cabe dan ada perlombaan antara perguruan tinggi yang dilakukan OT dengan di Porseni OT itu. Saya lihat mahasiswa sponsornya itu dari Bogor, dari Bandung, dari itu. Kok anak-anak muda semua milenial semua ya. Ya berarti bukan lagi orang tua-tua tapi Jadi media sudah berubah Pak ya. Nah kalau di Sorong sendiri seperti apa Pak? Apakah juga sudah mulai milenial? Ya, jadi sekarang sudah mulai milenial karena sudah mulai banyak yang mendaftar itu anak-anak muda. Jadi sekarang itu perkembangan pendaftarannya itu sudah mulai anak muda dan bukan hanya di Sorong ya, tapi di Wondama, di Manokwari, di Bintuni, di Fakfak, Taimana itu semua sudah mulai anak-anak muda. Dan kita memang sekarang sudah mulai sosialisasi karena itu kita juga ada mengelola beasiswa FKIP itu. Jadi ada beasiswa yang bisa dapatkan. Itu untuk mendapatkan beasiswa itu apa syarat utamanya? Apa yang tidak mampu itu Pak? Terutama anak-anak yang tidak mampu. Itu karena itu kartu Indonesia Pintar kan, itu program dari pemerintah pusat. Pak, kalau untuk menjangkau kan mungkin tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat kita di daerah-daerah yang di luar kota sana yang pengen ke UT gitu. Tapi persoalannya adalah pada saat nanti kuliah kan harus lewat online gitu ya. Mungkin terbatas teknologi. Ini seperti apa UT menyikapinya? Sebenarnya kalau hal seperti itu pada prinsipnya kita memang harus punya jaringan terutama. Tapi kalau memang memungkinkan untuk satu kelas dan satu jurusan lebih dari 20 kita bisa buka tatap muka. Tatap muka juga tetap ada ya? Bisa kita buka tatap muka. Yang penting mereka harus komitmen untuk menyelesaikan sampai selesai. Sekarang tenaga dosennya di UT Sorong kalau tenaga dosen khusus di UT itu cuma 4 orang. Cuman kita sekarang gunakan itu namanya tutor. Tutor kita di sini tuh lebih dari 100. Kita pakai, bahkan ada di tempat mana yang memang memenuhi syarat untuk menjadi tutor. Kan biasa kita dikutu S2 ya, untuk menjadi tutor itu S2. Kemudian terutama mereka yang dosen. Kemudian ada juga praktisi pengacara, itu kita bisa rekrut mereka menjadi dosen. Banyak difungsikan tutor itu ya? Iya, jadi kita kadang menggunakan tenaga-tenaga itu untuk menjadi tutor. Jadi sekarang kalau di Sorong ini memang tutor kita banyak. Jadi tutor itu bekerja bukan hanya mengajar saja, tapi ada memeriksa soal, itu juga ada. Pak, untuk dari kualitas output dari UT sendiri seperti apa Pak selama ini? Karena mungkin banyak juga keraguan misalnya apakah mereka setelah lulus orientasi yang pengen jadi ASN atau PNS itu bisa nggak Pak? Iya. Jadi kalau UT secara menyeluruh, kebetulan tahun 2019 itu yang lulus CPNS itu yang paling terbanyak UT. Hampir. Untuk di mana wilayah? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari UT ya? Itu yang hampir 1.000 yang lulus. Itu jadi yang dominasi lulus itu. Tapi kalau kualitasnya saya tidak ragukan lagi karena memang pertama dari sisi IT, kan mereka kuliah online ya. Dari sisi IT pasti mereka kuasai karena mereka lebih tahu tentang bagaimana memfungsikan IT dalam perkuliahan di UT itu. Sudah terlatih Pak ya? Terlatih. Nah yang mungkin yang staff yang awal itu Pak, yang mungkin agak susah kalau orang yang tidak terbiasa dengan teknologi itu harus menyesuaikan. Jadi kita itu ada namanya program ada satu yang kita jaminan program kita itu PKBJJ. Jadi itu apa Pak? Itu PKBJJ itu dia sebuah program yang dapat menyediakan mahasiswa itu, kita bukan hanya begitu kuliah terus kita tinggalkan begitu saja, tidak, tapi kita bimbing terus.
LPKBJ, sorry yang tadi itu LPKBJ. Jadi layanan kesuksesan belajar jarak jauh. Iya. Nah, itu di dalamnya ada PKBJ praktik jarak jauh itu. Kemudian ada OSMB. Jadi OSMB itu seperti ospek ya. Tapi ospek kita itu bukan di tempat pelataran atau di mana-mana. Kita bikin di hotel. Jadi ospek malah ospek. Bergensi karena OSMB kita itu kita bikin di hotel di sini Vega. Oh, Vega. Pakai Vega dan mereka hadir dengan hitam putih, tapi duduknya seperti orang penataran karena di atasnya ada air, ada kue yang kita sediakan, ada makanan yang kita sediakan. Jadi mereka itu datang, ini mau OSMB atau ikut penataran itu, atau ikut kegiatan apa gitu. Kemudian LKPJJ itu juga. Kemudian kita lanjutkan dengan namanya ada klinik ujian. Itu kita ikuti mereka terus. Jadi kita bimbing terus sampai pada saat menghadapi ujian ada klinik ujian. Ada juga namanya ada workshop tugas atau assignment workshop itu. Jadi itu kita bimbing mereka terus untuk jalan mengikuti. Jadi sampai pada akhirnya mereka tahu berarti karena perkuliahan di UT itu bukan hanya kuliah e-learning saja, tapi ada juga kuliah tatap muka. Tatap muka itu bagi kita di UT itu yang tatap muka itu ada webnya itu, web atau daring itu namanya tatap muka. Ada juga kuliah TMK, tugas mata kuliah, itu nggak pernah kuliah. Tidak pernah kuliah? Tidak pernah kuliah. Hanya minta tugas saja? Hanya bikin tugas 3 kali dan itu ikut UAS dan lulus. Berarti lebih ringan sebenarnya kalau yang sibuk ya, dengan kerja. Dengan demikian maka waktu UAS itu harus betul-betul, walaupun memenuhi semua tugas, tapi UAS itu harus betul-betul UAS. Kalau UAS itu berarti soal-soalnya dari mana Pak? Kalau ada soalnya itu kita angkat dari modul yang kita sediakan, karena kita kan bayar kuliah yang 1 juta lebih itu di dalamnya sudah dapat buku. Oh, buku seperti misalnya ada modul. Iya, ada 7 mata kuliah, ada 6 mata kuliah, maka 6 buku yang mereka dapat free itu. Jadi dikirim langsung dari tempat mereka masing-masing. Yang penting dicantumkan alamatnya lengkap, itu diantar langsung. Itu 1 juta itu waktu. Ya 1 juta lebih atau sampai 2 juta lebih. Ya, tergantung jurusan dan SKS-nya berapa. Oh gitu. Pak, itu kalau untuk S1 berarti sama dengan perguruan tinggi yang lain. Berapa tahun Pak? 4 tahun? Dia tetap 3,5 sampai 4 tahun. 3,5 sampai 4 tahun sama ya. Tergantung yang bersangkutan, kalau dia serius kuliah ya. Dan di UT itu kuliahnya fleksibel, istilahnya dulu itu tidak mengenal DO kan. Oh, tidak ada. Ya, dia fleksibel. Istilahnya fleksibel di sini sekarang. Ya. Sampai berapa tahun tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswanya mau kuliah serius ya cepat. Tapi kalau dia mau berlama-lama ya terserah. Tapi semestinya harus kuliahnya harus sesuai cepat ya. Pak, untuk tugas akhir itu apa sama juga skripsi gitu? Kalau skripsi kita itu namanya tugas akhir mata kuliah, TAP. Oh, TAP. Dan ada karil. Tapi karil itu biasanya tergantung prodinya. Kalau prodinya pemerintahnya 12 halaman. Kemudian itu tidak lagi dipungut biaya. Tidak ada ujian pakai jasa. Oh, tidak ada komprehensi ujian komprehensi, tidak ada ya? Hanya itu saja menyelesaikan tujuan tahap akhirnya itu, tugas akhir programnya itu sudah. Dan itu kan sebenarnya tahap itu semua mata kuliah isinya itu. Jadi semua mata kuliah itu harus dibaca, kemudian didiskusikan di dalam e-learning itu. Kemudian terakhir kalau sudah UAS dan lulus sudah selesai. Jadi tidak lagi ada ujian. Iya. Nah kemudian kalau wisuda itu juga kita pakai Vega misalnya. Oh, di Vega juga? Ya di Vega kita pakai Vega. Kemudian wisudanya bukan di Jakarta Pak ya? Ada juga? Ada, mereka misalnya yang punya nilai tinggi ya, punya IP-nya tinggi itu diundang ke Jakarta untuk itu. Tapi kalau memang ada yang minta ya kita menyurat, kita minta ini ada yang mau ikut di Jakarta. Oh begitu ya. Oke. Pak, kalau untuk
selama ini UT sendiri menggalang kerjasama dengan pihak mana Pak untuk memajukan UT? Apakah ada dengan Pemda setempat atau seperti apa? Iya, kalau sepanjang saya tahu di sini baru pernah memang ada kerjasama sudah dilakukan sebelumnya mungkin ya. Iya. Tapi setelah saya di sini baru satu kali kita bikin kerjasama dengan Polres Raja Ampat. Yang di sana kebetulan kita bangun satu kelas di sana, kelas tatap muka. Jadi karena Polres itu dengan mahasiswanya yang agak sulit untuk mau meninggalkan tugas, maka di UT itu memberikan jaminan untuk bisa fleksibel seperti itu. Dan ke depan nanti saya rencanakan akan mungkin kami kerjasama dengan Gubernur Papua Barat, pihak pemerintah provinsi, karena memang Pak Gubernur sendiri juga pernah mengundang kita semua di perguruan tinggi yang ada di Papua Barat. Bilang Papua Barat, bukan Papua Barat Daya. Papua Barat Daya, sorry. Saya masih serius lagi dengan masih ingat-ingat dengan. Jadi kemarin kita diundang di Vega juga dengan teman-teman di perguruan tinggi lain, dan beliau bertekad untuk mau menjadi kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi UT juga di samping itu ada kami lobby beberapa tempat, misalnya di Bondama, Kabupaten Bondama, ada di Tamrau, itu di Polres Tamrau, kemudian ada juga di Bintuni yang sekarang kita ini, dan ada Polda Papua Barat, bukan Papua Barat, tapi Papua Barat. Sementara kita masih mencoba untuk negosiasi bagaimana caranya kita bikin kerjasama itu. Ada ditargetkan Pak, artinya UT Sorong harus memiliki mahasiswa sekian banyak itu? Memang target itu kami diberi target oleh pusat, karena memang mahasiswa kita ini mau rencana menuju mahasiswa 1 juta, karena sekarang kita sudah hampir 500.000. Iya, secara nasional ya? Iya, 500.000 juta istilahnya. Iya, masih. Jadi mau kita capai itu, maka kita diberi target yang minimal mencapai 3.500 sampai 5.000 gitu. Jadi ya kita harus bekerja keras. Semua wilayah menggenjot varian diikuti dengan fasilitas. Betul. Pak, kalau sekarang di UT Sorong sendiri fasilitas yang ada apa aja Pak? Kalau di UT Sorong itu fasilitas untuk perkuliahannya. Itu kan kita kan ujian kita itu kan ada namanya take home exam, itu kerja di rumah, ini satu ya. Kemudian ada juga UTM itu ujian tatap muka. Kemudian ada ujian online itu ada online mata kuliah dan online TAP itu, tugas akhir program. Cuman sekarang itu rencana ke depan nanti kita akan hilangkan yang tatap muka, karena memang ciri khas kita itu online. Jadi ujian online itu juga ada semi proctoring. Proctoring silahkan ujian di rumah. Kalau memang mau misalnya sibuk sekali tidak bisa ikut UTM, tidak bisa kan kita di sana kan ada lab kita ya, lab ujian ada. Nah, jadi kalau tidak bisa ya kita bikin semi proctoring saja di rumah atau di mana saja terserah. Itu kita bikin itu. Jadi di sana itu fasilitasnya ada dan ada ruangan bisa kuliah. Kita menggunakan itu, ada ruangan-ruangan. Iya. Karena kuliahnya online berarti tidak butuh banyak ruang-ruang kelas seperti yang konvensional ya. Kelas virtual kita itu ribuan. Iya, sekarang kalau kemarin satu jurusan saja atau sekitar 4.000 sampai 8.000 satu jurusan itu. Satu jurusan untuk itu kelasnya 50 orang. Makanya kalau mahasiswa masuk di sini kan tidak mungkin kalau di kelas virtual ada kelas online itu kan bukan hanya orang Papua saja. Di Papua Barat saja, tapi ada ya kita gabungkan dengan kelas-kelas teman-temannya ada di Kalimantan, ada di Jawa, ada di. Berarti kuliah bersama begitu. Iya, kuliah bersama. Jadi mereka berdiskusi itu bukan hanya orang Papua, tapi berdiskusi dengan orang Jawa, berdiskusi dengan orang Sumatera, orang NTB, orang NTT, ya sampai Kalimantan gitu. Jadi saya pikir kalau diskusi begitu kan kita lebih banyak membuka ruang. Membuka cakrawala. Iya. Gitu. Pak, selama ini mungkin Bapak pernah mendengar keluhan-keluhan dari mahasiswa, apa sih susahnya gitu mereka untuk di UT gitu mungkin? Iya, keluhan yang pertama itu
kadang dikeluhkan kita itu susah lulus. Susah lulus kan Iya. apa itu faktor? Sebenarnya kalau faktor saya melihat itu susah lulus itu bukan karena kesalahan dari kita, tapi itu kan sebenarnya mahasiswa sendiri harus membaca. Makanya saya bilang kalau susah lulus itu mestinya baca. Modul yang diberikan harus baca, jangan cuma lihat-lihat modulnya saja, tapi bagaimana caranya membaca, menganalisis. Karena soal-soal kita itu ya, kalau kita buat soal itu tidak bisa keluar dari modul, harus mengangkat Tetap soal di itu. modul semua berarti sudah. Kalau ada kasus, misalnya di hukum itu kan ada contoh kasus, Iya. itu diangkat kasusnya, tapi pasti di dalam modul itu teorinya ada. Teorinya. Jadi tidak bisa keluar. Kalau soalnya itu keluar, kita ditegur. Oh gitu ya. Saya termasuk pembuat soal juga. Saya ditegur kalau soalnya di luar dari modul. Tetap semua Ya, modul ya. Sebenarnya tidak susah ya, kalau penting mau baca saja. Jadi makanya saya bilang itu kalau seandainya baca itu dan pahami, itu waktu UAS itu gampang-gampang saja. Iya benar. Itu berarti itu ya katanya susah. Tapi ada standar secara nasional nggak Pak? UTN kan secara nasional standar nilai gitu untuk lulus misalnya? Iya sama ya? Karena memang pengeluarannya kayak satu kementerian ya kita dengan universitas lain. Tetap saja standarnya sama. Jadi nilai kalau mau lulus A ya harus di atas dari 80% lah kalau supaya lulus A. Kalau lulus B, jadi semua ketentuan yang harus di dalam dalam kuliah itu memang harus dipenuhi semua. Misalnya ada bikin tugas 3 kali itu harus diupload. Kalau di kuliah e-learning ya. Terus ada juga kehadiran, jangan lupa kalau masuk diskusi, kalau sudah diskusi selesai hadir itu harus ditaruh kehadiran di situ. Kan ada di dalam LMS itu ada semua hasil ketentuan itu. Banyak juga ruang diskusinya Pak ya untuk UT ya. Diskusi, ruang diskusi. Iya, maksudnya itu di dalam kan disiapkan untuk ada ruang untuk diskusi ya, diskusi. Tapi diskusi itu bisa 1 kali saja masuk dan kita berdiskusi itu kan misalnya ada soal tema di atas tentang terkait apa. Kita diminta membahas. Ya kita bahas itu saja. Jadi menarik juga ya. Sudah di UT. Selain S1 ada S2-nya juga kan pas saya Pak. Bahkan ada S3-nya. Oh, S3 sekarang juga ya. Jadi kebetulan di sini juga ada mahasiswa kita S3 sudah mulai ada. Ya kalau kemarin saya datang belum, tapi sekarang sudah ada karena ini S3 mungkin sekarang juga malah tes S3 itu banyak yang gugur juga. Iya. Karena secara nasional kita itu diminta untuk satu program studi itu jangan terlalu banyaknya untuk memenuhi kriteria akreditasi program studi ya. Jadi ada program studi. Jadi kalau S2 itu banyak. S2 itu ada perikanan, ada kebijakan publik, ada ekonomi, ada bahasa Inggris, ada matematika. S2 ya. S2. Semuanya lengkap berarti ya. S2 di UT ya. Banyak. Kemudian kalau S3 itu baru 2. S3 itu 1 administrasi negara atau kebijakan publik itu dan manajemen keuangan, ekonomi. Kalau S2, S3 sama juga modelnya online juga gitu Pak ya semua? Ya, jadi S2, S3 kalau online itu sama. Iya. Kalau kuliahnya, kalau S2 itu biasanya ada dibuka 1 kelas, misalnya di Manokwari, di Kemenkumham itu mahasiswa kami itu ada sekitar lebih dari 10 ya. Nah, mereka jadi 1 kelas gitu. Oh, jadi buka 1 kelas. Berarti bisa tatap muka gitu sekali. Mereka ini online juga. Tatap mukanya. Jadi dia blended. Dia kadang online, kadang kita webinar atau daring itu. Dia blended learning. Kemudian kalau S3 itu biasanya karena semua 1 orang, jadi digabungkan dengan kelas yang ada di Jawa. Mereka itu online, jadi kemarin saya masih di Ternate itu orang yang masuk S3 itu kita gabungkan dengan kelas yang ada di Jember. Ya, jadi kelasnya ada di Jawa. Kemudian sistem ujiannya itu dia tidak pakai tatap muka, dia take home exam, THE. Iya. Ya. Pak, berarti untuk selama ini sudah mencetak juga
S2 ya dari UT Kalau Sorong. S2 di UT Sorong, salah satu alumni kita itu ada Ketua DPRD Kota Sorong. Oh, Ibu Petronella, Ibu Petronella. Kang Buaya. Ya, beliau itu adalah alumni kita yang sebenarnya beliau itu concern juga terhadap UT Kesiang. Karena ini Dari S1 beliau di UT juga. yang saya tahu itu S2. S2. Iya. Tapi ini maksudnya keberadaan UT itu adalah perannya suami dan beliau sendiri. Mantan wali kota Sorong. Iya, mantan wali kota Sorong, dan beliau sendiri yang berperan luar biasa karena kehadiran UT di Sorong itu waktu itu sebenarnya kan masih Jayapura ya. Iya. Tapi mengapa beliau itu sampai wisuda di Jakarta, beliau minta kalau boleh ke rektor langsung, kalau boleh UT itu ada di Sorong. Dan itu tempatnya ada di sana di kampus kita itu adalah kerelaan luar biasa dari kedua bapak itu. Iya. Tawani dengan Pak Ibu Petronella, Ketua DPRD Kota Sorong. Ya. Kan main luar biasa ya. Luar biasa. Berarti beliau yang memprakarsai hadirnya UT di Sorong. Beliau itu termasuk yang memprakarsai untuk hadirnya UT di Kota Sorong. Iya. Oh, kan main. Iya. UT memang tenang tapi pasti gitu dari luar kan kelihatannya sepi saja di kampus, kita nggak pernah terlihat ada yang memang jarak jauh, memang online ya. Oke, Pak Mulis, Pak Dr. Mulis, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement pada kesempatan siang hari ini. Oh iya, terima kasih. Jadi closing statement saya, silahkan mungkin seluruh orang yang menyaksikan ini, kami persilahkan kalau berminat dan berini. Kita di UT Sorong itu banyak jurusan dan bahkan ada jurusan yang mungkin tidak dimiliki oleh perguruan tinggi di sini. Kami minta dan mohon kalau memang ini datang ke kantor ya, atau mendapatkan informasi untuk mendaftar di UT Sorong. Oke, terima kasih. Apalagi sekarang kan mulai musim mau pendaftaran. Ya, ini pendaftaran sampai bulan Juli saya. Bulan Juli ya. Asip, makasih. Untuk adik-adik yang akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, coba tengoklah Universitas Terbuka ya. Di sana ternyata lengkap jurusannya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Mulis, banyak sekali program studi yang bisa dipilih dan kualitas lulusannya juga bukan kaleng-kaleng. Banyak kemarin yang tertinggi dari UT malah untuk di ASN-nya ya Pak Mulis ya. Baik, untuk perbincangan kita pada siang hari ini saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan Pak Dr. Mulis tetap selalu diberi kesehatan dan memajukan UT Sorong, apalagi sudah ada observasi juga untuk terus menggandeng kerjasama dengan pihak lain ya Pak Mulis ya. Oke, baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.